Hans Virgoro. Oh, Hans itu pasti desainnya untuk para diva sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya siapa aja boleh gitu. Artis yang paling sering beli siapa tuh? Krisdayanti. Krisdayanti. Yang paling sering banyak pinjam siapa? Tas Hermes ini juga menjadi tas investasi menurut kita. Arisan berondong gitu. Ya itu di mana ya? Pengen ikut sih sebenarnya. Istri-istri pejabat, ada desainer. Jadi lu jangan sebutin ya itu apa artinya gitu. Sampai dibawa-bawa ke luar negeri loh sama mereka. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Itu paling mahal berapa sih iuran arisan tuh? Aku dari berbagai macam. Dari 2,5 juta sampai 50 juta per bulan. 50 juta? Kalau menurut gua ada aja sih yang susah ditagih. Susah ditagih? Ada. Artis-artis ada? Nanda Tanya kali ini akan kedatangan desainer jewelry, perhiasan mahal, berlian, diamond, bla bla bla, yang juga sering menyelenggarakan arisan sosialite, artis-artis papan atas, kaum elit di Indonesia. Ada Kak Hans Virgoro. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah diundang, makasih. Sama-sama. Cucok nih kayaknya outfitnya ya. Coba lihat. Pas ya bangkunya. Coba lihat. Coba lihat. Apanya nih? Perhiasannya. Tuh. Satu aja. Oh itu satu aja? Oke. Itu berlian tuh? Berlian. Oke. Berapa karat tuh? 175. 1,75. 1,75. Oh, nggak bisa kurang? Kok udah gue nawar? Keren. Gimana ceritanya Kak Hans nih katanya menjadi perancang jewelry, terus juga perhiasan ini pakai artis-artis besar di Indonesia, terus juga bikin acara-acara arisan-arisan yang jumlahnya banyak ya, berbagai kalangan. Ya. Jadi mungkin saya tuh diuntungkan pertama kalau untuk desainer baju mungkin banyak, terus interior banyak. Tapi kalau untuk desainer jewelry, aksesoris itu mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak. Gitu ya. Jadi waktu saya muncul, terus saya dipercaya salah satu diva Indonesia Krisdayanti untuk merancang salah satu jewelry-nya dia. Jadi mungkin orang langsung tahu, oh desainer jewelry-nya KD itu Hans gitu. Gitu sebenarnya itu tuh kebetulan aja gitu. Kebetulan dari situlah mungkin orang mulai mengenal saya sebagai jewelry designer diva gitu sebenarnya. Jadi Kak Hans yang bikin. Iya, waktu itu di 2016 kebetulan saya pertama kali desain untuk KD. Terus diikutin lagi dengan kakaknya Yunisyara, terus geng-gengnya KD waktu itu. Memang saya beruntung, tetap ada keberuntungan ya, alhamdulillah ya. Jadi saya beruntung bisa ketemu KD, terus akhirnya dikenalkan dengan link-linknya dia, gitu. Iis Dahlia, Yunisyara. Jadi makanya orang pasti kenalnya, oh Hans itu pasti desainnya untuk para diva sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya siapa aja boleh gitu. Tapi kebetulan karena di awal karir saya diawalin dengan Krisdayanti duluan, jadi akhirnya lebih kesannya terkenalnya. diva-diva. Iya, sebenarnya enggak juga. Yang baru-baru bisa juga kan? Iya. Keisha gitu kan bisa. Bisa, siapa aja boleh. Lagi ngetop ya, kan banyak ya. Yang baru-baru ya kan? Iya, benar-benar pengen. Kalau kemarin juga saya baru desain untuk Putri Indonesia 2022 sama Miss Grand Internasionalnya untuk 2022. Jadi nggak hanya diva aja, jadi saya juga. Tapi memang desain saya itu lebih ke desain panggung sebenarnya. Desain panggung. Maksudnya untuk yang
looknya yang gede-gede gitu, lebih yang show. Ya lebih yang spesial, on point gitu, lebih yang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang daily bisa, tapi saya kurang menjiwain kalau yang terlalu yang daily gitu. Tapi kalau untuk yang on point kayak gitu tuh lebih yang ini. Itu mereka beli atau jadi pinjam sih? Sebenarnya kita harus endorse gitu. Iya, jadi kita sebenarnya harus tahu bahwa kalau artis itu kan sebagai media kita mempromosikan satu produk kita gitu. Jadi ada yang endorse, ada yang beli. Kalau kadang saya sudah bikinin terus mereka suka, mereka bisa beli gitu. Kadang dipinjemin kayak gitu, tergantung kebutuhannya sih sebenarnya. Artis yang paling sering beli siapa tuh? Krisdayanti. Yang paling sering banyak pinjam siapa? Inisial. Oh, nggak usah. Nggak usah. Hei, Anda yang nonton pasti merasa. Nggak apa-apa juga kan? Pinjam kan nggak apa-apa buat penampilan. Ya kan? Itu kan bisnis ya kan? Simbiosis mutualisme. Betul. Iya. Endorse juga kan itu bagian dari itu. Jadi siapa? Itu biasanya banyak cewek ya? Aku kebanyakan. Cowok ada juga? Cowok jarang. Ada nggak ya? Kayaknya belum pernah ya desain buat cowok ya. Selama ini lebih ke cewek ya. Lebih ke cewek. Karena kebutuhan jewelry kan lebih ke cewek ya. Paling ya cowok yang pernah ya Ivan Gunawan paling. Neva. Iya. Cocok Neva. Iya, paling Igu dia lebih ke bros biasanya kemarin, terus lebih ke cincin, lebih yang kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Neva emang iya kan, tahu dia sendiri. emang cetar dia kan. Pokoknya. Iya, dulu artis gue dia. Dia memang all out. Iya kan. Gitu, super mega apa? Super mega bintang luar biasa Neva, kamu memang keren, cocok, tapi emosian. Karena kita teman sahabat lama, manajer aku manajerin dia, itu Neva keren. Nah terus gimana cerita tentang arisan yang Kak Hans bikin tuh ada arisan berbagai macam. Iya, jadi kalau sebenarnya saya lebih suka bilangnya social gathering ya. Social gathering? Iya, saya lebih senangnya bilang social gathering. Jadi nggak hanya arisan gitu. Jadi social gathering, kenapa saya bilang social gathering? Karena di dalam arisan itu pasti ada rangkaian acaranya. Ada berbagi informasi, bisa support member to member gitu kan. Jadi lebih ke social gathering. Jadi, tapi yang saya bilang tadi juga, saya tuh ada beberapa komunitas arisan. Sebentar, saya mau bilang dulu bahwa kenapa saya membuat arisan ini. Jadi kan sebetulnya saya adalah jewelry designer dan jualannya jualan jewelry atau perhiasan. Nah, jadi saya pengen bikin satu komunitas yang memang ketika saya jualan ada yang beli sebenarnya kayak gitu. Karena kan dari mulut ke mulut itu lebih gampang menurut saya. Jadi akhirnya saya bikinlah waktu itu namanya di 2016 Arisan PIP 2016. Itu membernya baru 40 orang waktu itu. Sampai saat ini di 2022 sudah 500 member yang saya punya. Jadi perkembangannya lumayan banyak gitu ya. Terus dengan dibantu dengan berbagai dengan teman-teman saya. Jadi saya bikin teman-teman yang memang bisa mengumpulkan komunitas, saya undang untuk bikin satu komunitas namanya PIP Community gitu. Wow, udah berapa anggotanya? 500 member saat ini. 500 member. Itu kalangan apa tuh? Kalangan. Jadi kalau di PIP Community Arisan ini itu dari middle sampai middle up tuh ada semuanya. Dari pengusaha, dari artis, dari influencer, itu semuanya ada di dalam situ. Dari ibu rumah tangga gitu, kayak gitu ada semua dalam situ. Ada ya? Gitu. Ibu tukang gibah juga yang nggak ada kerjaannya ya kan? Ada ya kan? Ya pastilah ya. Iya dong, kan lumayan dong buat abis itu posting-posting, foto-foto posting ya kan? Jangan foto di itu ya, paling ujung di crop gitu kan. Iya benar. Terus angle yang kiri kanan, ribet. Ada yang ada ya kan? Ada pasti. Itu apa aja tuh arisan yang diinin? Kalau uang kan misalnya uang, bisa arisan kan dapetin
Siapa yang menang nih? Kocok. Sus. Jadi ada arisan uang, ada arisan Hermes, ada arisan diamond. Tas Hermes, ya. Itu udah 5 tahun sih aku bikinnya. 5 tahun dengan total member 150 member. Wow. Gitu. Berapa duit tuh harganya tuh? Jadi gini, kalau Hermes itu adalah tas investasi menurut aku ya. Karena waktu pandemi kita mau jual apa aja susah sebenarnya. Even itu mau jual diamond pun itu susah banget. Tapi ketika waktu itu kita udah sepi job, ya udahlah tas ada kita jual itu dalam hitungan menit tasnya langsung laku. Oh iya? Tas Hermes itu. Kita percaya jadi Hermes itu penyelamat waktu kita pandemi sebenarnya. Dan kemarin saya sempat ngobrol sama Usi juga. Usi juga bilang, jadi waktu pandemi kan dia bikin rumah nih, lagi renovasi rumah. Yang bisa dijual cuma tas doang. Tanah nggak bisa dijual kan gitu. Orang ribet lah. Diamond apalagi gitu. Memang tas Hermes ini juga menjadi tas investasi menurut kita. Banyak nggak sih tasnya Usi? Usi. Dan harganya selalu naik loh. Kolektor Hermes. ya Usi ya. Dan Hermes itu tasnya selalu naik, nggak pernah turun. Gitu? Nggak pernah turun harganya. Wow. Terus kalau misalnya kita beli pun itu masih jadi investasi. Jadi kita mau jual lagi gampang. Kalau brand-brand lain belum tentu bisa. Dulu orang pada beli tanah, tapi besok-besok pada beli tas ya. Benar. Gitu ya. Benar. Oke. Menarik. Terus ada arisan apa lagi tuh? Ada. Jadi dan ada yang selain terbaru. Tas itu diamond, pasti diamond kan memang awalnya memang mau diamond biar bisa jualan gitu kan. Tetap bisa jualan. Terus yang terakhir ini saya lagi kolaborasi sama Dr. Devia. Dr. Devia Linda. Itu salah satu selebriti dokter juga yang pegang. Kayaknya kalau belum veneer sama Dr. Devia, belum dikatakan sosialita deh. Oh gitu, veneer gigi yang putih itu ya? Oke. Kayaknya ya. Coba dikocok, siapa yang menang? Ting, ting. Jadi terus kan dokter kan sibuk banget nih. Dan saya tuh teman dekat banget sama dokter. Saya bilang sama dokter, dok, kenapa nggak 1 bulan? Jadi gini, orang itu hanya tahu veneer itu hanya buat memutihkan gigi aja. Iya. Terus ya udah lu veneer gigi lu putih udah gitu. Sebenarnya enggak juga. Oh gitu. Jadi kalau yang saya tahu dari Dr. Devia itu veneernya itu bisa merubah struktur muka. Yang cabi jadi bisa tirus gitu. Terus yang kadang kita struktur muka kita yang di bawah hidung ini agak masuk jadi bisa jadi maju, lebih proporsional. Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Bisa. Terus jadi saya bilang sama dokter, dok, kan dokter sibuk banget setiap bulan kita mau ketemunya susah ya. Kenapa nggak bikin satu bulan sama 1 kali dokter bikin arisan veneer dan mengedukasi orang-orang tentang veneer itu apa? Iya orang tahu cuma putih. Udah putih gitu kan. Nah sebenarnya enggak, ternyata tuh banyak manfaatnya. Gitu. Jadi saya tuh pengen bikin satu komunitas yang bisa bermanfaat buat orang lain, nggak hanya yang kita kumpul-kumpul, tapi nggak jelas apa yang dibawa pulang gitu. Tapi saya pengen bikin satu social gathering atau arisan ketika kita pulang ke rumah kita bawa sesuatu yang positif. Gitu. Menarik ya, macam-macam arisannya. Macam-macam. Terus katanya pernah ada orang bilang ada isu apa arisan berondong gitu. Ya itu di mana ya? Pengen ikut sih sebenarnya. Itu benar nggak sih? Tapi nggak tahu di mana. Ada yang bilang gitu kan, arisan berondong, arisan. Ya kan? Kalau ada pengen sih sebenarnya. Ada airtong gitu kan. Saya yang sudah, dapat. Nggak tahu ya belum. Tapi dengar, tapi aku nggak tahu di mana, itu cuma obrol-obrolan ibu-ibu gini. Yang tahu nanti bisa ketik di ini ya, di komen ya, atau infonya. Langsung DM juga boleh. Itu berapa ya kan? Tunggu dulu. Satya mau bawa info buat kalian. Kalian bisa dapetin total hadiah senilai 1 miliar rupiah. Gila, banyak banget. Gimana caranya? Kalian bisa ikutan The Next Vibes. Ingat, The Next Vibes, ajang pencarian bakat online terbesar di Indonesia. Siapapun dengan bakat apapun bisa ikutan. Mau nyanyi, nari, sulap, main gitar, main drum, semuanya siapapun bisa. Mau tahu caranya? Langsung aja cek di Instagram thenextvibes.id. Ingat,
thenextvibes.id. Jangan lupa pencarian bakat online terbesar di Indonesia, The Next Vibes. Kalau nggak ikutan, terlalu. Duluan mana jadi desainer jewelry atau bikin arisan? Jewelry designer duluan. Jewelry designer dulu. Iya, jewelry duluan. Nah, itu apa rahasia itu bisa dipercaya tuh Kak Hans sampai sekarang membernya banyak, artis-artis, sosialite. Memang itu yang saya bilang, kita harus bisa membuat orang nyaman, itu kan susah ya. Jadi saya itu berusaha untuk, jadi gini, ada dua ya sebenarnya, pencitraan dan mencitrakan diri itu beda. Jadi kalau kita pencitraan berarti kita pengen terlihat baik di depan orang itu sebenarnya. Itu pencitraan menurut saya. Tapi kalau kita mencitrakan diri itu berarti kita memberikan sesuatu yang baik buat orang lain itu. Jadi orang lain ingat sama kita. Tapi kalau pencitraan diri, oh ya gue pengen baik deh depan mas ini ya, biar saya terlihat baik gitu. Tapi kalau mencitrakan diri ya kita memang benar-benar kita mencitrakan ini loh diri kita yang sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang selalu saya sama diri saya. Jadi saya juga happy banyak yang jadi karena perkembangan arisan ini juga lumayan ya sampai di 2022 ini ada komunitas baru lagi namanya Ardufa. Tapi nggak, karena pesan dari ibu-ibu tidak boleh disebutkan itu artinya apa, jadi Ardufa aja. Oh gitu? Iya, karena di situ apa itu sih, Bo? Ada rahasia-rahasia. Jadi di situ gitu. ada komunitas saya itu komunitas istri-istri pejabat, ada desainer. Jadi dia bilang, lu jangan sebutin ya itu apa artinya gitu. Lebih mental ibu-ibu pejabat apa artis-artis sih sebenarnya? Kalau ibu-ibu pejabat sama ya. Mereka itu nggak mau terlalu show. Oh gitu. Karena memang yang saya bilang tadi, kalau artis-artis dan ibu pejabat dia udah punya panggung. Ya udah, panggung dia ada, tempat dia show ada, disediain. Tapi kalau sosialita kan nggak ada panggung. Nah jadi panggungnya itu ya arisan. Mereka show di arisan, mereka ajang unjuk. Bukan lagi. Gitu. Pokoknya kalau show off. Kalau bisa fotografernya sebanyak mungkin. Fotografernya. Bawa fotografer. Iya, bawa fotografer. Kita juga siapin fotografer gitu. Dan saat ini itu Jakarta perkembangan fotografer itu fotografer daily ya, itu tuh pesat banget loh. Oh ya. Kadang yang misalnya kita mau hire satu itu udah full, udah yang kita hire-nya harus jauh-jauh hari gitu. Bisnis yang menjanjikan juga sebenarnya untuk jadi fotografer sosialita loh. Dan fotografer sosialita itu sampai dibawa-bawa ke luar negeri loh sama mereka. Iya. Gitu. Wow. Nah, gimana kita tahu sosialita beneran sama yang BPJS? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Budget pas-pasan jiwa sosialita ya. Ya kan? Apa ya? Ada nggak sih yang kelihatan dia padahal dia maksain? Mungkin itu personal ya, jadi saya nggak terlalu melihat. Ya mungkin ada, tapi saya nggak tahu gitu. Ada nggak ya di peserta arisan tuh yang misalnya udah dapat terus cabut? Ya gitu. itu, alhamdulillah ya saya tuh udah hampir. Kan banyak kayak gitu kan? Enggak. Arisan Saya dengar di beberapa ya? arisan lain itu ada yang gitu tiba-tiba dapat kayak bohong hilang kemana gitu kan. Dan alhamdulillah di arisan aku itu udah hampir 6 tahun itu nggak ada ya. Alhamdulillah bener-bener ya udah kelar tahun bikin lagi, membernya ada lagi gitu. Tapi ya sampai yang kabur, yang apa itu nggak ada ya, nggak ada sih sampai nunggak itu. Kalau nunggak ada aja sih yang susah ditagih. Susah ditagih? Ada. Artis-artis ada? Nggak tahu. Inisial artisnya. Kalau artis-artis, mungkin honornya belum turun dari mungkin. klien, kan lama juga kadang TV, kan, kan atau dari apa mungkin ya ada ya. Ada mungkin lupa atau ya. terskip lupa terus ya kan gitu. lupa bulan depan lupa terus biar ditagih lupa. Iya. Itu paling mahal berapa sih iuran arisan tuh? Aku dari berbagai macam. Dari 2,5 juta sampai 50 juta per bulan. 50 juta per bulan, iya. Itu
bayar arisan ya? Bayar arisan. Sedangkan satu orang kan kadang ikut beberapa arisan ya kan? Iya. Aku punya temen, itu dia ikut arisan sampai 34 arisan satu bulannya. Jadi kita kan cuma 30 hari, dia punya 34 arisan. Jadi jadwalnya tiap hari arisan ini, arisan gitu. Gila. Wow. Banyak orang kaya ya di Jakarta ini. Dan arisan memang jadi lifestyle saat ini menurut aku ya. Wow. Kayaknya kalau sosialita nggak ikut arisan kayaknya bukan sosialita kali ya gitu. Oh gitu. Kadang orang tuh kayak gitu. Habis ini foto posting tas pada ya kan mental semua ya kan. Oke. Pulangnya naik ini lagi online. Mungkin ganjil genap, mobilnya genap, jadi ganjil kan pakai online. Tasnya udah Hermes nih ya kan. Iya. Pulangnya ntar nih lagi order ini dulu ya kan online ya kan kendaraan. Iya. Gitu. Mungkin iya itu ganjil genap. Iya, yang kebanyakan mungkin ganjil genap. Jadi kan punya mobil satu atau dipakai sama ini, jadi pakainya online. Mungkin tasnya lebih mahal dari rumahnya, ada juga kalau kayak gitu ya. Ya kan kita kan bisa aja kan kayak gitu kan. Tapi yang penting kan tas investasi. Jadi ya menurutnya benar. Daripada bawa tanah, bawa rumah, mending bawa tas. Iya, kemana-mana. Jadi bawa 2 tas, 3, ya kan nih aset gue. Nah itu tas juga kan ada yang limited yang benar-benar cuma 1 ya gitu. Itu tahu itu asli atau enggak gimana KW? Jadi gini, kalau ada nggak sih di arisan tuh dia bawa tas Hermes gitu? Jadi sebenarnya kalau paling susah itu tas Hermes itu paling susah untuk dinyatakan palsu atau asli. Oh gitu. Karena sempat ada kasus rame-rame kan. Jadi gini, kalau misalnya kita nih makanya Hermes itu selalu mengeksklusifkan store-nya dan koleksinya dia. Nih misalnya kita udah punya tas Hermes nih, misalnya saya beli sama reseller, misalnya saya beli terus saya belum tahu nih tas asli atau enggak nih, kita bawa ke store-nya misalnya yang ada di Hyatt atau yang ada di Pacific Place. Mereka akan tolak kita. Oh gitu. Karena itu mereka tidak akan kasih tahu itu asli atau enggak asli. Kenapa lu nggak beli di toko? Kenapa lu belinya di reseller gitu? Oh, kenapa beli di pasar ular? Nah, gitu. Karena kita mau dapat tas aja itu bisa jadwal tunggunya 1 sampai 2 tahun bisa dapat satu tas. Wow. Gitu. Gila ya. Dan itu harus belanja lagi. Misalnya nih harga tasnya 200 juta misalnya. Ya kita harus beli pernak-perniknya kayak jam tangannya, apanya harus harga 200 juta juga. Oh gitu? Itu namanya tas Hermes. Kenapa Hermes itu mahal dan orang tuh kalau pakai tuh wah ini ya benar-benar dia eksklusif banget gitu. Karena ya itu dapatnya susah memang. Sekarang dipersulit gitu. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kenapa jadi investasi. Kita dapat tas Hermes itu udah jadi investasi buat kita. Jadi kalau kita nggak punya duit, kita liatin tas aja ada duit, udah berarti. Oke. Kita ada duitnya di tas itu. Duit berjalan tuh ya. Oke. Gitu sih lebih kayak gitu. Iya. Nah, bisnisnya kan mahal-mahalnya, arisan jutaan rupiah, perhiasan juga gitu. Pernah ditipu sama ini nggak sih sama customer atau apa gitu? Kalau misalnya perjalanan karir pasti ada ya namanya yang pesan, pasti ada ya pesan tiba-tiba nggak jadi. Udah pesan nggak jadi? Udah jadi barangnya udah nggak jadi, terus barang udah diambil, terus dihubungi susah, itu ada kayak gitu. Oh itu gimana tuh tindakannya? Ya udah mau gimana lagi? Misalnya kayak gitu udah ya udahlah, berarti harus belajar lagi, berarti nggak bisa harus terlalu percaya sama orang kayak gitu. Kan saya ini sampai saat ini pun ngurusin semuanya sendiri. Kayak misalnya mau ketemu siapa saya biasanya lebih sendiri gitu. Memang ada manajemen yang ngurusin, tapi saya lebih happy sendiri ngurusin sendiri. Misalnya jawabin klien sendiri, ketemu klien sendiri, lebih suka yang kayak gitu. Pernah ada artis gitu kayak gitu yang nggak bayar atau? Nggak ada sih ya kalau artis ya, karena mungkin juga mereka mikir nama besar mereka juga ya. Kalau artis enggak ya? Oh enggak sih. Tapi justru ya orang yang kelihatannya orang kaya gitu, ada juga yang ternyata dia nggak bayar. Ada. Ada ya? Ada.
pura-pura lupa gitu kan. Nah, ya ada ya? Pura-pura lupa. Oh iya. Banyak orang-orang kaya yang agak lupa ya ingatannya. Agak iya, kurang ya? mungkin lupa kali. Iya. Udah kita memaklumi. Banyak cicilan juga mungkin ya. Mungkin. Kebanyakan itu arisan itu kali yang arisan 50 jadwal. Dia lupa dia. Jadinya kan. Perhiasan yang desain paling mahal pernah didesain berapa sih? Desain kisaran? paling mahal pernah waktu untuk apa nih untuk ini ya untuk konser ya. Itu waktu KD bikin konsernya di Kuala Lumpur yang 3 hari. Itu aku bikinin semuanya totalnya hampir 1,5 M. Wow. Untuk jewelry-nya KD. Wow, jadi, Mimi KD luar biasa. Dan itu dia beli loh, bukannya dia minta, dia itu beli, benar-benar beli. Benar-benar pengen dibikinin, jadi dia pengen itu konser 3 hari berturut-turut kan waktu itu kan. Jadi dia tuh benar-benar beli. Jadi setiap hari looknya berubah. Gokil, Mimi KD. Keren. Jadi ada yang beli, ada yang pinjam. Ada. Jadi banyak juga artis yang konser tuh pinjem ya. Konser ya banyak yang mau pinjam gitu. Fashion show perhiasan apa? Iya, jadi aku mau bikin 5 tahun berkarya. Oke. Jadi 5 tahun berkarya ini mengkolaborasikan dari semua yang pernah aku keluarin gitu. Terus mau keluarin satu karya baru juga gitu. Karena kalau hitung-hitung berapa banyak sih koleksi? Aduh, berapa ya? Udah banyak ya. Alhamdulillah udah banyak. Terus gini, karena kemarin kan aku sempat dikontrak sama salah satu perusahaan manufaktur emas. Nah, memang di 2 tahun itu aku nggak bisa ngapa-ngapain karena memang harus bekerja untuk satu perusahaan ini. Nah, setelah di 2022 ini aku udah habis kontrak. Terus aku pengen bikin bahwa ini loh Hans Virgoro itu tampil lagi dan mau show lagi gitu. Dan pandemi sudah kita mulai bisa bertemu, bisa show lagi gitu. Jadi semoga sukses ya. Amin. Itu kapan rencananya tuh? Desember atau Januari? Desember atau Januari. Kita tunggu ya. Pasti. Undang-undang ya kan? Harus dong. Terus kasih lihat ya mana yang artis yang suka beli sama minjem. Thank you Kak Hans Virgoro. Sukses terus ya. Terima kasih.